Ternyata pengikut Ustadz Riyad Bajri nggak kalah taklid sama orang-orang yang taklid juga kepada habaib, yang dimana oknum-oknum habibnya melakukan berbagai macam doktrin, jual-jual kuburan keramat, jual-jual doktrin, jual-jual air celupan, tapi masih saja ada yang datang kepada mereka. Meskipun sudah dibuat meme sedemikian rupa, ada bisnis di Indonesia yang sangat menguntungkan daripada jual air botol aqua, satu gelas cuma dihargai sekian, coba dicelupin tangan sambil pura-pura doa dan lain sebagainya, lain sudah teman-teman. Bahkan botol aqua dikasih embel-embel celupan rambut Nabi Muhammad SAW yang awalnya cuma harga mungkin Rp6.000. Jadi berapa? Dan apa? Hal seperti ini di Indonesia masih laku. Pasir tarim yang hanya segini, banyaknya segini, ada yang beli dan ada yang percaya, ada yang bela. Ketika Harry Plus membahas itu, ada yang bela. Hal seperti itu saja ada yang dibela, apalagi seperti Ustadz Riyad Bajri. Hobi mancing, ke laut, entah ke sungai atau ke apa, pokoknya mancing. Dan ketika mancing, seperti itu teman-teman. Harry Plus ketika membahas Ustadz Riyad Bajri, kok tidak galak? Sampai ada orang yang berkomentar seperti itu. Kenapa kalau membahas gus-gusan, kiai-kiaian, Harry Plus galak? Tapi ketika Ustadz Riyad Bajri yang seperti itu, kenapa lembut? Saya di situ bukan belajar galak dan lembut, tapi saya memahami konteks. Ustadz Riyad Bajri jelas salah teman-teman. Hal tabu yang dilakukan, yaitu merokok di depan publik. Harusnya dia ketika merokok itu, sampaikan kepada teman-temannya. Gak usah main kamera, gak usah ini, gak usah itu. Agar apa? Agar tidak ada orang tahu dengan tabiatnya itu, dengan kebiasaannya itu. Tapi apa teman-teman? Memang ketika saya mencari tahu beberapa video dia, yang dimana beliau tidak ada satupun memberikan fatwa tentang hukum rokok. Bagaimana hukum rokok, bagaimana menyikapi rokok. Tetapi ada netizen yang membagikan satu video, dia membahas perbedaan ijtihadiyah, perbedaan antara ulama tentang menanggapi rokok. Yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda. Banyak, benar. Jangan jauh-jauh deh, masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Halal. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam San'ani dulu rahimahullah. Dapat? Minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Ente yang salah. Dapat? Hukum rokok itu. Dan di sini langsung disanggah teman-teman. Langsung disanggah sama Ustadz Zulkarnain Sanusi. Coba sekarang kita lihat seperti apa bantahan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi. Dan di samping itu juga teman-teman, bukan cuma Ustadz Zulkarnain Sanusi yang memberikan nasihat kepada kita semua untuk menghindari, meninggalkan orang yang berbicara ilmu tapi dia masih merokok. Disuruh dihindari agar kita tidak mengambil ilmu darinya. Dan ulama ini adalah rujukan dari orang-orang yang hobi menggunakan fatwa beliau di dalam mentafsir. Tapi sebelum itu, kita simak dulu seperti apa bantahan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi. Seorang ustadz katanya mungkin tidak melambangkan. Ini di podcastnya Kasih Solusi ya. Seorang ustadz gitu misalnya, ustadz tapi masih merokok gitu. Itu gimana Ustadz? Ini menjadi titik masalah juga ya, karena memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia ada yang melakukan hal tersebut. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja, ya di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuhmu. Dan Allah telah berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Cuman gini Ustadz,
Orang-orang di sekitar kita itu, mereka merokok bukan karena mereka juga merasakan kenikmatan atau orang di sampingnya terganggu. Tapi kadang memang mereka berkumpul dengan sesama. Perhatikan baik-baik, sesama perokok. Jadi mereka berkumpulnya dengan sesama perokok agar apa? Bisa menikmati rokok itu bersama-sama. Beda halnya kalau merokok di tempat umum yang dimana di situ ada ibu hamil, ada anak-anak, ada orang tidak perokok sehingga terganggu dengan rokoknya, mungkin itu bisa dijatuhi haram. Sehingga apa? Mungkin orang-orang seperti Ustadz Riyad Bajri beserta pengikutnya yang mungkin juga masih ada yang merokok. Di situ mereka beranggapan kita sama perokok, jadi tidak ada yang terganggu. Kita sama-sama hanya menzolimi diri sendiri. Jadi sah-sah saja. Mungkin lagi seperti itu. Hanya kemungkinan ya. Ya mudah-mudahan lanjut dulu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuma masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita, rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu. Jelas ya. Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu yang mereka yang bahas mungkin tembakau atau yang semisal dengannya ya, tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Betul. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Hal yang seperti ini tuh nggak benar di dalam belajar. Ya. Fair ya. Iya, apalagi kan bawa-bawanya misalnya ini Ustadz ini ahlu sunnah misalnya gitu kan akhirnya jamaahnya jadi kan jadinya malah jadinya mungkin orang. Nah sama, saya juga mengatakan kemungkinan. Karena orang itu seperti burung, ya burung hanya bertengger dengan sesama jenisnya teman-teman. Jadi agar tidak mengganggu yang lain. Tidak mungkin seekor gagak bertengger dengan elang. Gak mungkin, akan berkumpul sama gagaknya. Dan begitu juga dengan para perokok. Mereka akan berkumpul dengan para perokok lainnya. Dan ya sama-sama asik. Ya begitulah, kemungkinannya begitu. Orang yang mengambil pendapat atau mungkin ngaji yang seperti itu ada jadi kena imbasnya juga kan. Oh berarti lu kan sama-sama nih satu pemahaman. Berarti lu juga begitu ya? Ya kadang belajarnya banyak dari buku. Dia tidak bersimpul langsung duduk ke guru. Jadi kalau dia berguru kepada ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang dikenal dengan keilmuan di masa ini, nggak ada mereka itu duduk sambil merokok, nggak ada. Atau jangan-jangan punya guru juga, Ustaz, tapi ya gurunya mungkin perokok gitu. Mungkin ya. Gurunya juga nggak didengerin juga. Jangan-jangan mungkin gurunya juga nggak ngerokok. Lah bener ya? Jangan-jangan gurunya juga satu pemahaman, misalnya sepakat, misalnya ada sebuah hal yang dilarang, gurunya mengamalkan tersebut, tapi dia lah kata lu punya guru, tapi dan juga nggak apa kata gurunya. Balik lagi ke diri sendiri kali ya. Mungkin berarti dianya punya kebiasaan seperti itu. Lu coba, lu mau nanya hukum apa? Anjing? Oh nggak? Apa? Sudah ya. Jadi seperti itu teman-teman tanggapan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi. Sekarang kita simak dari salah satu ulama yang sering dijadikan rujukan, yaitu dari Syekh Harabi, yang dimana juga memberikan fatwa mengenai bagaimana apabila kita mengambil ilmu dari seorang perokok. Oke, di sini kita baca teman-teman. Tinggalkan dai yang merokok. Penuntut ilmu belajar kepada orang yang diklaim sebagai ahli hadis. Namun, ini ada pertanyaan ya teman-teman. Ada pertanyaan dari seorang yang dimana dia bertanya tentang mengambil ilmu dari seorang perokok. Bagaimana? Lalu jawabannya, tinggalkan dan cari yang takut kepada Allah dan merasa diawasi olehnya. Dengan mendekatkan diri melakukan amal salih jika dia perokok dan memungkinkan untuk belajar kepada yang lain, maka carilah seorang alim yang bertakwa yang membenarkan firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yaitu ia tidak mengatakan apa yang tidak dikerjakan, namun ia mengatakan apa yang dikerjakannya. Allah Ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Syu'aib alaihissalam, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Mufti Al-Allamah Rabi. Di sini teman-teman kalau kita menyaksikan dari beberapa pendapat ulama tentang haramnya rokok ini, maka sangat wajiblah untuk kita menyampaikan apa yang haram itu. Bukan karena kita sudah candu, karena candu ini bukan alasan untuk kita tidak bisa meninggalkan rokok itu. Saya punya teman, dia memang tidak bisa meninggalkan rokok, tapi dia berusaha untuk meninggalkan dalam beberapa saat. Sehari ya mungkin hanya merokok 1 sebatang dan lain sebagainya. Ada juga yang benar-benar niat dalam hatinya
Karena apa? Sesuatu yang dilakukan dengan niat sepenuh hati maka bisa dilakukan. Saya punya teman, dia bercerita kepada saya, dia ini sehari, dulunya dia bisa menghabiskan 3-4 bungkus. Saking candunya rokok itu. Tetapi ketika dia mengenal sunnah, dia mulai merubah cara hidupnya. Rokok yang awalnya candu ditinggalkan, blas habis. Gak rokok sama sekali sudah. Kalau memang ketaatan itu sudah masuk ke dalam hati, maka apapun yang merugikan akan ditinggalkan. Merugikan kepada apa? Kepada amalnya. Merugikan kepada apa? Ekonominya. Merugikan kepada apa? Merugikan pada kesehatannya. Merokok merugikan, teman-teman. Hal sia-sia itu. Tapi kalau masih dilakukan oleh ahli ilmu, saya tidak tahu sudah mau berkomentar apa kalau begitu. Dan ini bukan cuma satu-satunya, ada lagi. Jangan ambil ilmunya dai yang membolehkan merokok. Ana Abu Sa'id bertanya kepada Syekhuna Dr. Sa'ad, ahli ilmu tinggal di Riyadh. Syekhuna, apakah boleh bagi kami mengambil ilmu dari dai sunnah yang membolehkan merokok? Jawaban dari beliau, tidak ada penuntut ilmu yang membolehkan rokok. Jangan ilmu darinya sama sekali. Lanjutku, apakah hal ini mengeluarkannya dari keahlussunahannya? Terus Syekhuna menjawab, jangan engkau mengeluarkan dari sunnah, namun jangan engkau mengambil ilmunya. Ini hal penting dan sangat-sangat penting untuk kita sampaikan, teman-teman. Meskipun beliau seorang pelaku maksiat seperti ini ya. Masing-masing dari kita juga punya titik kelemahan. Namun sekali lagi, seandainya beliau ini bukan tokoh, bukan dianggap tokoh lah, bukan dianggap ustadz, ya pastinya ini tidak akan viral. Karena beliau seorang tokoh, ya viral. Dan hal ini juga kita bisa saksikan, teman-teman, bagi orang yang dikatakan ulama. Apabila dia sudah tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan seperti ini, maka ya benar kata Syekh ini, tidak bisa diambil ilmunya. Dan itu memang dari saya pribadi dulu, ketika saya membahas tentang hukum rokok, ya siapapun perokoknya, siapapun orangnya, dia mau menasihati apapun kepada saya, mau berbicara apapun, ya tidak akan saya ambil. Jadi kalian bagi yang taklid buta terhadap Ustadz Riyad Bajri, ya monggo berpikir. Karena di sini saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, bukan menganggap ini suatu perdebatan. Enggak loh, dia itu merahasiakan kemaksiatannya, merahasiakan kemaksiatan. Seorang ulama, seorang kiai, ya perhatikan baik-baik. Seorang kiai juga merahasiakan kemaksiatannya, teman-teman. Mencabuli santri-santrinya. Tapi ketika terpublik, bagaimana sikap kita? Apakah kita merahasiakannya? Enggak, kita tetap mengedukasi. Karena ada korban, bagaimanapun seperti Ustadz Riyad Bajri. Meskipun beliau merahasiakan kelakuannya yang seperti ini, ada korbannya. Berapa banyak jemaahnya yang termakan syubhat beliau. Hukum rokok ini makruh loh, mari kita merokok. Merokok saja, Ustadz kita saja merokok. Akan timbul pemikiran seperti itu, gak perlu direm. Gak perlu direm nih ucapan saya. Pasti akan ada orang yang mengucapkan seperti itu dan berpikiran seperti itu. Dan apa yang kita lakukan? Merahasiakan? Tetap kita edukasi, teman-teman. Tetap edukasi. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan di video ini. Dan sekali lagi yang saya pesankan, mikir, dipikir.